Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifah Zaino Kolbi dari kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 2 Bekasi akan menerangkan materi mengenai VOC. VOC atau Verenigde Oost-Indische Company alias Kongsi Dagang Hindia Belanda merupakan perusahaan multinasional pertama di dunia. VOC ini didirikan kurang lebih 400 tahun yang lalu dan merupakan perusahaan terbesar dan terkaya sepanjang sejarah. Dengan total kekayaan mencapai 7,9 triliun US dollar atau sekitar 110.000 triliun rupiah. Lalu seperti apa sejarah pertumbuhan perusahaan multinasional yang beroperasi hampir 200 tahun ini? Pada abad ke-16, daratan Eropa terlanda banyak sekali peperangan. Hal ini membuat para pedagang di sana mencari pusat perdagangan lain, yaitu di daerah timur yang kaya akan rempah-rempah, salah satunya adalah Nusantara. Cornelis de Houtman dan saudaranya Frederik de Houtman membuka wawasan pelayaran dari Belanda ke Nusantara untuk mencari lada dan pala. Hal ini tentunya mengundang pelayaran-pelayaran lain. Namun setelah sekian lama mereka baru sadar bahwa investasi perdagangan rempah-rempah banyak memakan biaya yang besar, antara lain perjalanan jauh, biaya yang besar, ancaman dari bajak laut, fluktuasi harga, dan juga kesediaan bahan baku. Oleh karena itu muncullah ide untuk membuat kongsi ataupun kartel yang berguna untuk mensuplai rempah-rempah, menjamin perdagangan dan pelayaran dapat terjadi tanpa hambatan, serta dari ancaman bajak laut dan juga persaingan bisnis. Sehingga pada 20 Maret 1602, Belanda mensponsori terbentuknya VOC dan memberikan hak memonopoli kepada VOC untuk dapat memonopoli perdagangan di wilayah Asia, serta juga dapat menjual kembali pala dan cengkeh seharga 14 sampai 17 kali lipat dari harga yang diberikannya ke Nusantara. Selain itu, VOC juga diberikan hak untuk dapat membangun benteng pertahanan, memiliki pasukan tentara sendiri, menyatakan perang ataupun damai, melakukan perjanjian dengan penguasa di Asia, menduduki wilayah di luar Belanda, dan juga memerintahkannya mencetak mata uang sendiri sampai memungut pajak. VOC ini semakin kuat sejak Jan Pieterszoon pun diangkat menjadi Gubernur Jenderal VOC. Bahkan pada tahun 1620, tanggal 30 Mei, ia dengan 19 awak kapal berhasil menyerang Jayakarta, mengalahkan pasukan Banten, dan juga menjadikan Batavia sebagai headquarter of VOC. Pada tahun 1620 pun, hampir dari seluruh tanaman yang ada di Kepulauan Banda diubah menjadi cengkeh dan pala untuk kebutuhan ekspor. Hal ini tentunya dapat membuat ekonomi VOC semakin pesat. Sampai pada tahun 1669 pun, VOC dinyatakan sebagai perusahaan terkaya di sejarah dengan 150 perahu dagang, 40 kapal perang, 50.000 pekerja, 10.000 tentara, dan juga pembagian dividen hampir mencapai 40%. Namun pada suatu ketika terjadilah konflik antara Belanda dan Inggris, dan hal ini diperburuk dengan terjadinya pembantaian di Ambon pada 1623. Lalu VOC mengalami krisis finansial dan faktor-faktornya diantara lain karena perubahan peta politik dan ekonomi di wilayah Asia, tingginya angka kematian pekerjanya, korupsi yang menjangkit para petingginya, besarnya dividen hampir mencapai 40% dan itu sangat memberatkan pemerintah, dan peperangan yang dilakukan itu sangat memakan biaya yang besar. Contohnya peperangan melawan Sultan Hasanuddin di Goa dan juga banyaknya persaingan. Sehingga tercatat pada 31 Desember 1799 VOC dinyatakan bubar. Dan kebubaran VOC ini meninggalkan warisan-warisan yang diluncurkan kepada Belanda. Warisan tersebut seperti kantor dagang, benteng, gudang, kapal, daerah kekuasaan, sampai hutang sebesar 136,7 juta gulden. Meskipun sudah bangkrut, VOC akan selalu diingat sebagai perusahaan besar yang mengeruk kekayaan alam di Nusantara. Dan bahkan, julukan company yang sering disematkan kepada penjajah Belanda berasal dari nama VOC itu sendiri. Cukup sekian penjelasan saya mengenai berdirinya VOC, masa kejayaannya VOC, serta kebangkrutan VOC. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.